Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul lain daripada biasanya. Curhatan hati untuk kali ini kita ada live dari Masjid Ihyaus Sunnah, Komplek Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman, Jakarta Timur. Dan insya Allah untuk kali ini kita sama-sama akan membahas tema. Betul. Apa temanya Mbak Mati? Tema pada hari ini yaitu karakteristik seorang mukmin ya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pemirsa curhatan hati yang ada di Masjid Ihyaus Sunnah, Komplek Pesantren Persatuan Islam, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam terminologi Islam, ada yang disebut dengan Muslim, yaitu orang Islam. Ada yang disebut dengan mukmin, yaitu orang beriman. Dan ada juga yang disebut dengan muttaqin, orang yang takwa. Dari tingkatan tiga tingkatan ini tentu maknanya berbeda. Muslim, orang Islam, mukmin, orang beriman, muttaqin, orang yang takwa. Orang yang muslim belum tentu dia beriman, orang beriman belum tentu dia menjadi orang yang takwa. Kenapa demikian? Ada ngaku Islam gak mau sholat, ada ngaku Islam gak mau ke masjid, Islam belum beriman. Orang beriman, dia melaksanakan sholat. Maka sholat itu Allah perintahkan bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang-orang yang beriman. Saum di bulan Ramadan, sholat yang 5 waktu, ibadah-ibadah yang lainnya, Allah perintahkan itu kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Mereka melaksanakan ibadah tersebut. Kata Allah, la'alakum tattaqun. Supaya dia mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya pada kali ini insya Allah, apakah kita termasuk orang Islam, apakah kita termasuk orang beriman, atau bahkan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi Mbak Mutia bacakan, Quran Surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Di ayat yang keempat itu Allah mengatakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Maka mereka itulah orang mukmin yang benar-benar mukminnya. Kenapa Allah mengatakan orang mukmin yang benar-benar mukminnya? Kalau Allah mengatakan al-mu'minuna haqqa, orang mukmin yang benar-benar mukminnya, berarti ada orang yang beriman tidak benar, gitu kan? Nah, sehingga dari awal ayat ini yang keempat, Allah sebelumnya menerangkan tentang karakter seseorang dikatakan seorang pribadi mukmin. Nah, insyaallah. Itu ya pengertian dari orang mukmin. Ya, nah Ustaz, karakteristik seorang mukmin nih dengan tema kita pada hari ini langsung saja. Tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah menerangkan ada 5 karakter. Seorang dikatakan mu'minuna haqqa, orang mukmin yang benar-benar mukminnya. Insya Allah kalau kita semua di sini memiliki 5 hal ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, berarti diri kita termasuk seorang mukmin yang benar-benar mukminnya untuk mencapai ketakwaan begitu mudah dan gampang. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innamal mu'minu, sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman, yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Disebutkan asma Allah, kalimat Allah, disebutkan asmaul husna Allah, dan juga disebutkan kalimah-kalimah thayyibah tentang kebesaran Allah. Asmaul husna 99 nama Allah. Kalimah thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu kalimah thayyibah yang akan menjadikan wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati kita. Kita sedang berada di sekolah, kita sedang berada di jalan, kita sedang berada di mana saja, azan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Seorang pribadi muslim ketika mendengar kalimat azan, wajilat qulubuhum. Apa yang harus dilakukan seorang pribadi mukmin ketika mendengar kalimat azan? Kadang-kadang azan di azan ini malah tenang saja, santai aja. Berarti jangan-jangan kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Makanya ibu-ibu ya yang sudah berangkat haji dan umroh ketika talbiyah coba Masya Allah. Ketika kita sudah masuk mikot, makani kemudian kita melapatkan talbiyah kan. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua orang yang membacanya meneteskan air mata. Betul. Mereka menunaikan panggilan Allah. Wajilat qulubuhum. Tetesan air mata, dia pasti bercucuran kalau memang hatinya betul-betul dekat dengan Allah. Ini baru satu mana ya? Itu ya, Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Silakan. Ya, ini yang pertama Bu. Yang kedua, karakteristik seorang pribadi mukmin itu adalah kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi yang pertama, apabila disebut asma Allah, bergetar hati mereka. Dan yang kedua, apabila dibacakan ayatuhu, ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah iman-iman mereka. Dalam ayat ini kan Allah mengatakan ayatuhu ya, ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah tanda-tanda firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah di dalam kehidupan alam raya ini. Itu mungkin. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu karakteristik seorang mukmin. Dan bagi Anda yang bertempat tinggal di hutan kayu atau sekitarnya, untuk bergabung bersama kami, mengkaji, menambah ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Beben Mubarok. Dan kita berada di Masjid Ihya Sunnah, beserta Umi Majelis Talim dan santriwan-santriwati Pesantren Persatuan Islam. Ya, kembali lagi kepada tema Ustadz ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan karakteristik seorang mukmin itu sebenarnya ada 5 tadi Ustadz ya. Yang sesuai Al-Quran surat Al-Anfal ayat 22-4, dan yang kedua itu, yang terakhir itu apabila seseorang yang membacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Nah, ayatnya di situ ada 2 Ustadz ya, ada kauniyah sama kauliyah. Itu contohnya apa Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Mutia. Ya, di dalam karakteristik yang kedua itu Allah menyampaikan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah tadi ada 2, zadathum imana, yang akan bertambah iman dengan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ketika kita renungkan banyak orang yang tersentuh. Ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, ketika Allah berbicara tentang azab api neraka, ketika Allah berbicara tentang bagaimana keutamaan sholat tengah malam. Ketika orang dibacakan ayat, bertambah imannya. Yang kedua, ayat kauniyah, ayat alam. Bagaimana kejadian-kejadian alam yang sungguh luar biasa.
musibah, malapetaka, banjir, gempa bumi, gunung meletus, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau orang dikasih musibah, bertaman iman mereka, rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, dan insya Allah luar biasa ketika seseorang mendengarkan ayat suci Al-Quran, surah Ar-Rahman umpamanya. Ya, kemudian surah Al-Mulk, kemudian surah-surah yang lain ketika Allah berbicara tentang kebesaran Allah, tentang penciptaan dunia ini. Ini yang tadi yang kedua ya. Kemudian karakteristik yang ketiga, Allah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yatawakkalun, mereka bertawakal. Dia bertawakal hanya menggantungkan diri kepada Allah. Dia memohon, dia meminta, dia mencurahkan seluruh isi hatinya hanya kepada Allah. Dia bertawakal. Ibnu Taimiyah sederhana sekali beliau memahamkan tentang tawakal. Idza asoba khairan pasukran, wa idza asoba syarran pasabran. Yang disebut tawakal kata beliau, apabila Allah memberikan kepada kalian kenikmatan, kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, pasyukron, kalian syukur kepada Allah. Dan wa idza asaba syarran, apabila Allah memberikan kepada kita syarran, kebinasaan, bencana, malapetaka, sakit, taplis, kemiskinan, pasabron, kalian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan buat seorang yang mempunyai nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seluhur-luhurnya nilai keimanan. Baik, itu 3 ya Ustadz ya. Ya. Nah, kita berikan kesempatan untuk umi-umi serta santriwan-santriwanti untuk bertanya. Mungkin di sini siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Umi, langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wina Herlina dari Majelis Ihyaus Sunnah Hutan Kayu, Jakarta Timur. Saya mau bertanya Ustadz tentang bagaimana orang yang sholatnya bolong-bolong, apakah termasuk kepada orang yang beriman? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka. Terima kasih Ibu ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu dan santriwan, santriwati di sini tidak ada yang sholatnya bolong-bolong. Kecuali ya, ibu-ibu yang sedang hatang bulan. Iya. Yaitu udah fitrah ya Bu ya. Jadi Ibu, di dalam nilai kehidupan kita, sholat itu adalahnya tiang agama. Ya, sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka akan tegak seluruh nilai-nilai ibadah yang lainnya. Tapi barang waman taroka sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka seluruh amal-amalnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berbicara sholat, itu merupakan nilai pondasi, nilai yang paling utama, syarat seseorang bisa dikatakan mukmin. Mukmin yang benar-benar mukminnya. Ya, sehingga betul masih dikatakan dia orang Islam. Tapi kalau dia tidak sholat, apakah bisa dikatakan seorang pribadi mukmin? Tentu jauh. KTP Islam tapi enggak sholat, mau jadi mukmin enggak bisa. Ya Bu ya, jadi jelas orang yang meninggalkan sholat yang bolong-bolong tidak dikatakan seorang mukmin. Bahkan di dalam hadis yang lain, al-farqu bainal mu'min wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seorang itu mukmin dan seseorang itu kufur adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu, 1 waktu saja ditinggalkan, kufur kepada Allah. Apalagi kalau seharian, apalagi kalau semingguan, apalagi kalau sebulanan, sudah kafir dikatakannya. Ya, nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, seperti itu ya, sudah terjawab oleh Ustadz. Ya. Nah, ada lagi nih Ustadz mengenai karakteristik seorang mukmin yang keempat. Oh iya, ini lanjutkan yang keempat Bu, ini Ya, tadi baru yang 3 baru ya. 3 kan ada yang 5 ketiga. ya. Jadi waktu iman sekalian, pemirsa yang ada di rumah dan juga ada di Masjid Ihyaus Sunnah ini, Allah melanjutkan. Yang keempat yaitu karakteristik seorang pribadi mukmin itu adalah alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Yang tadi ya sama Ibu pertanyakan,
alladzina yuqimuna shalah merupakan bagian dari karakter yang keempat. Seseorang dikatakan seorang mukmin. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, nauzubillahi min dzalik, belum atau tidak dikatakan seorang pribadi mukmin. Awas, hati-hati. Allah mengatakan dalam ayat tersebut yuqimunas shalah, bukan fa'alus shalah. Yuqim dengan fa'al artinya tentu berbeda. Yuqim mendirikan sholat dengan dasar keimanan, tapi kalau fa'alus sholat cuma mengerjakan sholat. Maaf ibu, orang jahat pencuri yang mau nyuri sendal di masjid, dia ikut sholat-sholatan mah, tapi habis sholat dia keluar duluan ngambil. Nah, nauzubillah min dzalik, artinya apa? Berarti dia di masjid cuma sholat-sholatan. Artinya apa? Itu sholat belum kepada yuqim. Kenapa yang yuqim? Karena dalam Al-Quran, kalau orang sudah menegakkan salat artinya yuqimunas shalah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah menegakkan salat dengan yuqim, benar-benar lillahi ta'ala dan tawakal kepada Allah, insya Allah pengaruh salat dalam kehidupan kita, Allah akan menjaga diri kita dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita sholat maksiat, jalan. Berarti sholatnya belum benar. Berarti sholatnya bukan lillahi ta'ala. Padahal kan sumpah dan janji kita kepada Allah bagaimana dalam Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuqi wa mahyaya wa mamati lillah. Berarti kalau orang dia sholat, tapi maksiat jalan, ketika dia beribadah bukan lillah, bukan karena Allah, itu akan merusak nilai-nilai keimanan kita. Jadi itu bukan termasuk orang yang mukmin ya Ustaz ya? Mukmin. Atau muslim karena dia seorang kalau Islam? Muslim iya, karena Muslim cuma KTP saja. Betul. Ya Muslim cuma dia mengaku namanya Muslim apalagi, tapi sholat nggak pernah, nauzubillah. Malu ya sama nama itu Ustaz. Ya, ya. Ada lagi Ustaz yang kelima? Dan yang terakhir, ini merupakan nilai karakteristik yang kelima ini dengan yang keempat merupakan af'al daripada orang beriman. Yang tadi berbicara hati, yang tiga, yang pertama apabila disebutkan asma Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Dan yang ketiga tawakal, ini nilai keimanan. Tapi tidak cukup, harus beramal. Apa amal yang pertama? Alladzina yuqimunas shalah. Dia wajib menegakkan, mendirikan salat. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian, yunfikun. Infakkan sebagiannya. Allah menggunakan kalimat wa mimma. Artinya apa? Mimma itu sebagian kecil. Untuk kita menginfakkan harta, zakat 2,5%. Kalau kita punya uang, kalau kita dapat sedekah atau kita punya nilai materi, berapa? 1 juta. Infaknya enggak besar-besar, Allah mengatakan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa demikian? Kalau kita infak, kalau kita zakat, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, dan akan memberkahkan harta yang kita punya. Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Itu luar biasa coba. Baik, Ya. itu sudah 5 ya Ustaz ya, Ya. karakteristik seorang mukmin.